Baik ya Robun, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin ya. Kita akan masuk ke pembahasan materi aturan baca teman-teman ya. Kita coba masuk. Nih, saya coba tarik ke bawah dulu. Kemarin kita sudah belajar. Yang ini Anda sudah isi belum? Belum ya? Untuk penggabungan abjad Hangul. Sudah belum? Sudah diisi belum di rumah? Belum ya teman-teman? Mohon konfirmasi, sudah diisi belum di rumah ini? Belum. Belum, Sam. Saya coba ajarkan ya gimana cara mengisinya. Jadi cara mengisinya adalah teman-teman tuliskan huruf konsonannya dulu ya. Contoh yang pertama ini ya. Ini kan ada giok ketemu dengan vokal A ya. Maka Anda tuliskan giok dulu ya. Setelah giok langsung ke vokal A. Tidak usah dikasih iyang. Ini kan ada iyang ya. Jadi iyang itu ditulis ya. Ini untuk vokal ya. Untuk huruf vokal itu kan ditulis harus ada iyangnya. Tetapi apabila ditulisnya itu adalah dalam satu kalimat itu penulisannya konsonan dulu, ya maka iyangnya tidak perlu ditulis. Jadi langsung seperti ini, langsung enggak. Nah yang sampingnya, ini gimana cara nulisnya? Berarti dari giok ditambah dengan vokal ya. Ya jadi tulisnya seperti giok tambah ya, jadi gia dibacanya. Seperti itu. Ya, begitupun ke sini seterusnya ya. Jadi mengikuti atasnya teman-teman. Yang ini berarti gimana penulisannya? Berarti nien ditambah dengan vokal A seperti itu ya. Saya coba tadi keyboard mana ini deh, bentar ya. Saya coba edit dulu untuk keyboardnya. Oke, jadi seperti ini teman-teman untuk cara menulisnya ya. Giok nian, sorry itu nian ya. Nian ditambah dengan vokal A. Nah seperti ini jadinya, jadi nah. Oke, Anda mengikuti ini nian dulu ditulis di sini, terus ditambah dengan atasnya vokal A. Berarti jadi penulisannya nah seperti ini. Oke ya. Tapi kalau misalkan Anda mau nulis nama, misalnya ya. Misalkan namanya Agus, berarti gimana penulisannya? Kan yang diawali huruf vokal, berarti Anda tuliskan seperti ini. A. Nah, kayak gini. Harus ditulis untuk iyangnya, oke? Setelah A tambah dengan Gus. Giok vokal U, gu, terus siap di bawah seperti ini. Jadi dibacanya adalah Agus, teman-teman ya. Kayak gitu. Agus atau Agus. Tapi kalau misalkan huruf pertamanya adalah konsonan seperti tadi ya. Kayak gini misalkan real nih ya. Ini kan huruf pertamanya adalah konsonan, kita tuliskan real dulu. Maka untuk vokalnya langsung tidak perlu dikasih iyang ya. Anda langsung tulis ra seperti ini. Nah, sorry saya ulang. Real, mana nih realnya? Ditambah dengan vokal A seperti ini. Ra ya. Sudah teman-teman seperti itu. Anda tinggal melanjutkan ke sini sampai akhir, sampai penuh ya. Ini untuk latihan nulis. Oke? Kemudian kita akan masuk ke tema yang akan kita usung hari ini ya. Judulnya adalah aturan pelafalan bunyi atau bacim teman-teman ya. Aturan membaca teman-teman. Seperti itu ya. Di sini ada 14 untuk aturannya ya. Ada banyak sekali teman-teman. Saya akan coba jelaskan dalam waktu 1 jam ya. Yang pertama, aturan pertama mohon disimak baik-baik ya. Dia berbunyi bila ada huruf konsonan di akhir bertemu dengan vokal ya di sampingnya di tengah ya Rebun, maka si konsonan ini berubah bunyi menjadi bunyi awal ya. Jadi si konsonan berubah menjadi bunyi awal atau bunyinya itu berubah tidak sesuai dengan tulisan. Ini ya secara tulisan ada yang bisa bantu baca. Ini bacanya gimana secara tulisan? Ada yang bisa bantu baca? Mali. Secara tulisan teman-teman akan membacanya adalah mal-i seperti ini, betul? Betul ya? Secara tulisan Anda akan membacanya begini, mal-i. Kenapa mal-i, Sam? Karena ini ada mal, oke, ditambah dengan i seperti itu. Tetapi menurut aturan baca di sini ya, Anda membacanya bukan mal-i, tetapi membacanya adalah mari. Kenapa mari, Sam? Karena perubahannya adalah real. Ini kan real berupa konsonan. Masih ingat huruf konsonan? Konsonan adalah real, giok, nian, dan lain sebagainya. Konsonan di akhir, ini kan di akhir ya. Mal ini kan realnya di akhir. Bener nggak? Realnya di akhir, di bawah. Ketemu dengan sampingnya adalah vokal. Jadi jika Anda menemukan huruf konsonan di akhir seperti ini, ketemu dengan huruf vokal yang ada iyangnya, ini vokalnya bebas. Bisa A, ya, pokoknya semuanya yang huruf vokal, baik vokal tunggal maupun vokal rangkap, ya. Kalau ada konsonan ketemu dengan vokal,
maka si konsonan ini naik ke atas, naik ke iyeng ke sini. Dan berubah bunyi, bukan jadi bunyi akhir tapi bunyi awal. Jadi Anda membacanya bukan mal-i, tapi dibacanya adalah mari. Jadi Anda membacanya seperti ini. Mari. Seperti ini ya. Anda coba lihat perbedaannya dari yang sini. Ini tulisannya. Ini cara membaca Anda. Anda membacanya seperti ini. Sampai sini bisa dipahami teman-teman? Itu cara membacanya. Ada yang bingung? Cukup jelas yang saya sampaikan? Jelas, Sam, jelas. Oke, jelas. Ada yang masih bingung? Ya, silakan. Siapa yang mau nanya? Ada yang mau nanya? Mas Bayu gimana? Saya, Sam. Berarti ketika bertemu iyeng saja, Sam ya? Iya, betul. Ketika vokal, bahasanya bukan iyeng ya, tapi lebih ke vokal, teman-teman. Ke Karena vokal. kan kalau vokal itu pasti diawali dengan iyeng, seperti itu. Oke ya? Oke, siap. Oke, seperti itu. Jadi vokalnya bebas, ya. Mau vokal I, vokal A, vokal O, pokoknya semua yang huruf vokal. Vokal rangkap, vokal tunggal, seperti itu. Kalau misalkan paham, saya minta tolong untuk dibaca nih. Siapa salah satu ya? Mas Faras. Halo Mas Faras. Halo Sam. Nah, ini secara tulisan, Anda baca secara tulisannya. Ini gimana dibacanya secara tulisan? O-C-I. Ot, Ot. terus C-I. ot C. I. Secara tulisan ot, terus I. Begitu kan? Ya. Nah, secara tulisan adalah ot, terus I. Tetapi secara aturan baca yang benar dibacanya gimana? Maka perubahannya menjadi O. O-C Sam. OC, betul teman-teman, seperti ini ya. Kenapa bisa seperti ini Mas Faras? Karena siotnya ya, ini Anda harus nalar ya, harus di logika bahwasanya oh, berarti siotnya itu naik ke iyeng ke sini. Ya, di samping iyeng. Jadi Anda membacanya bukan ot i tapi dibacanya adalah OC seperti ini. Oke? Oke Sam. Nah, seperti itu. Sampai sini bisa dipahami, teman-teman? Bisa ya? Kalau bisa saya lanjut ke Mas siapa nih kira-kira? Mas Andri, halo Mas Andri. Mas Andri? Iya ya. Oke, Mas Andri. Ini secara tulisan dibacanya gimana? Secara tulisan ya. Jalan tulisan bab Babi. i. Terus bab I segitu ya. Secara Bab tulisan I. kita membacanya adalah bab terus ditambah dengan I, seperti itu ya. I. Kalau dibaca yang benar gimana berarti? Baca yang sesuai Bab aturan I. baca, berarti Bab i. Bab i. Babi. Babi. Jadi begini. Nah, Anda membacanya begini ya. Jadi Anda membaca yang benar itu seperti ini. Babi. Pemenggalan kalimatnya bukan di sini, bukan di bab, tapi ba terus biabnya naik ke sini, oke? Naik ke Maka Anda gitu, ya. naik ke iyeng ya, naik ke iyeng teman-teman. Maka Anda membacanya ba terus bi seperti itu, oke? Bisa dipahami Mas Andri? Bisa Sam. Oke. Selanjutnya Mas siapa nih kira-kira? Bawa Mas Purdi. Mas Purdi halo. Mas Purdi. Halo Sam. Mas Purdi, Ya. ini secara tulisan dibacanya gimana? Dibaca Berarti yang ini dulu segini berarti miem vokal u mu ditambah dengan sangkiok bunyinya k berarti muk. Nah, tambah dengan vokal A. ini vokal apa? Dilihat lagi. A apa O? Vokal O ya teman-teman. Ini vokal O. Vokal O Sam. Ya, jadi secara tulisan ini muk O. Tetapi Anda membacanya sesuai aturan baca bukan muk O tapi muko. Oke? Saya ulangi sekali lagi, muko. Seperti ini, teman-teman. Ya, muko. Nah, begini. Ini yang Anda baca, ya Rebun ya. Anda lihatnya seperti ini ya. Teman-teman melihat kalimat katanya itu seperti ini. Oke? Melihat kata-katanya itu seperti ini, tulisannya bentuknya seperti ini. Anda membacanya seperti ini.
Sampai sini bisa dipahami? Perbedaannya apa, Sam? Perbedaannya Anda perhatikan bahwasanya konsonan yang di akhir itu naik ke iyang semua ya, menggantikan iyang. Oke? Seperti itu. Jadi berubah bunyi menjadi bunyi awal ya. Kalau ini kan bunyi akhir ya. Bunyi akhir kan berarti ot. Harusnya kan ot i, tapi dibacanya adalah o shi. O shi. Kenapa? Karena naik ke atas dan berubah menjadi bunyi awal. Bunyi awal tuh ya berarti bunyi yang di depan. Kan kalau siot di awal ya s, seperti itu. Oke? Dibacanya o shi seperti ini. Yang ini juga bukan mal-i tapi mari. Mari. Bisa ya? Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan? Ini masih bingungnya ini Sam. Yang mana? Ketika yang posisi di bawah itu bisa menggantikan yang di atas itu, yang dimaksud seperti apa? Yang dimaksud seperti apa? Gini loh. Gini ya. Ini kan secara tulisan kan begini. Oke. Kalau secara tulisan Anda kan mungkin membacanya jadinya mari gitu kan. Mal-i, ya enggak? Ini kan Anda harusnya membaca secara tulisan itu mal-i begini, teman-teman ya. Kok sini sih? Ini juga nggak mau ya. Aduh, repot ini. Nggak bisa diedit. Nah, ini kan secara tulisan adalah mal, terus ditambah dengan vokal i kayak gini ya. Cuman menurut aturan baca yang ada di sini ya, ini dibacanya bukan mal i, tetapi dibacanya adalah ma ri seperti ini. Kenapa kok jadi mari, Sam? Kenapa? Karena di sini aturannya menyebutkan bahwa konsonan yang ada di akhir ya, Anda harus ingat konsonan tuh yang mana? Konsonan tuh yang ini, Yorobun. Huruf yang miem, riel, diget, nian. Nah, yang di akhir ini kan huruf konsonan ya. Konsonan apa? Konsonan riel. Oke. Konsonan riel di akhir ini kalau ketemu dengan huruf vokal, ya ini kan huruf vokal. Huruf vokal itu diawali dengan iyang, bener nggak? Nah, karena diawali dengan iyang, maka di sini kan disampaikan maka konsonan berubah bunyi menjadi bunyi awal. Ya. Jadi si konsonan ini berubah bunyi menjadi bunyi awal. Bunyi awalnya gimana? Bunyi awalnya kan huruf riel itu R. Bener nggak? Hanya kita sampaikan ini tulisannya mal-i, tetapi Anda membacanya adalah mari. Tulisannya gimana? Berarti Anda membacanya itu begini. Ini harus dilogik teman-teman ya, bahwasanya Anda harus main ini ya. Logika, oh berarti ini konsonan ketemu dengan vokal, maka Anda membacanya itu jangan seperti ini. Tapi Anda membacanya itu langsung, oh bahwasanya ini ma rielnya naik ke atas ke sini. Ya. Makanya Anda nanti membacanya itu berubah bunyi menjadi seperti ini. Jadi miem, vokal A, terus riel tambah dengan I. Seperti ini. Ini kan kalau di sini dibacanya R, bener nggak? Kalau ini Ya. mal I, ya kan? Karena apa? Karena rielnya di akhir, kan bunyinya L. Ya, mal I. Paham. Ya, seperti itu. Kalau yang ini kan mari. Kenapa mari? Karena ya di sini di samping kan jadi bunyi awal. Seperti itu maksud saya ya. Jadi Yang Anda iyangnya membacanya itu baca ya, Sam ya. Berarti Gimana? yang iyang itu bisa diganti dengan yang R itu, berarti iyang nggak dibaca yang kalau ketemu ini apa Iya. namanya? Ya, Iya, memang benar. iyang tidak dibaca kan? Kan ini dibacanya I, bener nggak? Oke, Sam, paham Sam. Seperti itu. Karena memang iyang ini tidak dibaca karena dia sebagai pasangan vokal. Nah, karena dia pasangan vokal ya, di aturan baca nomor 1 ini ya memang kalau belum paham itu memang agak sulit teman-teman ya. Untuk membuat mindset bahwa ini tuh membacanya seperti ini itu agak sulit teman-teman. Butuh pemahaman lebih lama seperti itu ya. Maka dari itu saya sampaikan Anda harus bermain bahwasanya oh ini naik ke sini nih seperti itu ya. Huruf yang di bawah yang di akhir ini naik ke atas ke sini. Oke, menggantikan iyang. Bahasanya adalah menggantikan iyang ya. Jadi menggantikan iyang ya Robun seperti ini ya. Makanya si riel naik ke atas kan bunyinya jadi R bukan L. Jadi mari dibacanya seperti itu. Oke? Bukan mal-i. Kalau secara tulis kan memang mal-i. Ya. Tapi kalau misalkan ini dihapus nih ya, i-nya dihapus. Ini dibacanya apa? Dibacanya apa ini kalau cuma 3 huruf begini? Al.
Ya, betul. Dibacanya mal. Mal. Iya. Iya, mal. Ya. Mal, betul. Kalau misalkan A seperti ini. Ini dibacanya apa? Berarti ada yang bisa Mari. bantu dibaca? Marah. Hah? Marah. Iya, betul ya. Ma seperti ini jadi ra dan hit di akhir seperti ini. Marah. Seperti itu maksud saya, teman. Sebenarnya mindsetnya gampang, bahwasanya yang di akhir ini ya, yang di bawah ini nanti naik ke atas ya. Naik ke atas dan dibaca bunyi awal. Bunyi awal tuh ya berarti kalau real berarti bunyi awalnya R. Kalau piep berarti bunyi awalnya ya PH atau P seperti itu. Oke? Bisa dipahami sampai sini? Paham, Sam. Jelas, Sam. Oke, kalau jelas saya lanjut ya, teman-teman. Di sini lumayan membingungkan kalau misalkan belum paham dilanjut kayak gitu loh. Karena akan semakin sulit ke bawah itu. Mari dibacanya begini ya. Mari. Nah, begini. Lanjut ya, aturan nomor 2, ini sudah saya record teman-teman, Anda bisa nanti muter ulang jika masih bingung. Aturan baca nomor 2 bahwasanya bila ada huruf konsonan akhir ganda ya, bertemu dengan vokal maka hurufnya berbunyi. Ini ya, ada 2 teman-teman. Gini, jadi kalau ada 4 huruf seperti ini kan ada 4 huruf ya. Giok vokal A, biep dan siep, bener nggak? Ini Anda membacanya hanya 3 saja, 3 huruf. Huruf terakhir tidak dibaca. Jadi kita membacanya gimana? Dibacanya hanya gap seperti ini. Oke? Bisa dipahami sampai sini? Kalau ada 4 huruf seperti ini ya, Anda menemukan 4 huruf begini, Anda membacanya hanya 3. Huruf terakhir itu yang pojok kanan yang siot ini, itu diabaikan. Tidak dibaca. Oke? Anda membaca hanya 3 huruf. Ini dibacanya apa berarti? Gap. Betul, dibacanya adalah gap. Tulisannya gapet. Ini ya, ini kan gapet ya. Siat di akhir kan T. Gapet, tapi dibacanya adalah gap. Seperti itu. Yang ini dibacanya apa berarti? Ini ada 4 huruf, dibacanya berarti? On. Ya, betul ya. Dibacanya adalah an, teman-teman. Kita Oh, iya. membacanya hanya an, seperti ini. Kenapa yang jiatnya dihilangkan? Karena memang aturannya seperti itu. Huruf terakhir tidak dibaca jika ada 4 huruf seperti ini. Oke? Tulisannya anet, dibacanya an. Bisa dipahami? Kemudian ada lagi huruf terakhir yang ini. Ini dibacanya apa berarti? Dibacanya berarti ya il. Ya, tulisannya ilek. Ya, ilek. Ini kan tulisannya ilek begitu. Kita bacanya il. Nah, seperti ini. Sampai sini bisa dipahami untuk yang 4 huruf ini? Bisa ya? Bisa dipahami? Bisa, Jika Sam. ada Bisa. 4 huruf seperti ini, maka dibacanya hanya 3 huruf. Oke? Gimana, ada pertanyaan? Silakan. Gimana Mas Nanto? Itu di buku salah, Sam, nomor 3. Tulisannya apa nomor 3? In. Oh Ik. iya. Hah? Ik. Gimana? Tulisannya ik. Diganti ya, Silakan silakan. il. Diganti ya. Iya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Silakan diganti, dibacanya il. Di buku tulisannya ik ya. Iya. Oke, silakan diganti teman-teman. Ya, yang benar adalah il seperti ini. Oke ya, harap dimaklumi jika ada kesalahan teman-teman. Terima kasih atas koreksinya ya. Untuk membacanya jelas? Jelas ya? Jelas nggak? Jelas. Oke, kalau jelas kita lanjut teman-teman ya. Kalau ini ada 4 huruf dibaca hanya 3, untuk yang kedua ini ya, bahwasanya apabila ada 4 huruf ya ditambah dengan vokal, ini berarti balik lagi ke aturan yang atas, yang ini teman-teman ya. Berarti gimana Sam? Berarti Anda baca dulu 3 huruf yang ini ya. Ini dibaca, ini kan ada 4 huruf. Dibaca 3 huruf, nah huruf terakhir itu pindah ke sini, naik ke iyeng. Sama seperti yang atas, oke? Berarti yang ini dibacanya gimana? Dibacanya menjadi gap. Gapsi. Betul, gapsi seperti ini teman-teman ya. Nah, Anda membacanya seperti ini ya. Silakan lihat perbedaannya ya. Kalau yang gap ini 4 huruf dibaca hanya 3 saja. Oke, hanya gap saja.
Tetapi apabila ada tambahan vokal di sampingnya ya. Ini ada vokal kan? Vokal I, vokal A, vokal O, bebas. Yang penting vokal. Maka huruf terakhir itu naik ya. Siot ini naik ke iyeng ke sini. Seperti aturan yang nomor 1. Oke. Dia pindah ke atas ke iyeng, menggantikan iyeng. Dan berubah bunyi menjadi bunyi awal. Bunyi awal ya, bunyi siot ya S. Makanya penulisannya seperti ini ya. Anda membacanya begini, oke? Kalau tulisannya semuanya seperti ini, teman-teman. Cuman nanti Anda membacanya adalah bukan gap I atau gapet I bukan, tapi dibacanya adalah gapsi seperti ini, oke? Sampai sini bisa dipahami? Mas Kasiro bisa dipahami? Mas siapa ya mau jenenge? Mas Dodo bisa Ini yang di buku kayaknya penulisannya juga salah, Sam, yang nomor 1. Gimana tulisannya di buku? Tulisannya gapet pakai T. Gapet terus? Ya, yang dibaca itu gapet, Sam, yang di sini. Oh, maksudnya itu yang penulisan nomor 1 itu 4 huruf, Sam. Oh iya ya, oke. Berarti diganti ya. Silakan diganti ya, diperbaiki teman-teman. Jadi membacanya adalah gapsi seperti ini, oke? Terima kasih ya. Memang kadang ini ya. Kalau membuat buku itu kadang agak repot sih. Banyak kesalahan kayak gitu, teman-teman. Oke, terima kasih ya buat koreksi, nanti saya perbaiki lagi di filenya. Silakan diperbaiki. Jadi membacanya adalah gapsi seperti ini, oke? Kalau yang ini, oke, Mas Kasiro gimana Mas Kasiro? Bisa memahami? Kemudian Mas bisa ya? Mas Ansori gimana Mas Ansori? Ya lumayan Sam, lumayan Sam. Lumayan ya. Oke. Mas Ansori bukunya belum nyampe ya? Belum Sam, belum. Sambil nulis dulu ya, atau nanti sambil nonton videonya boleh lah, nonton video rekodnya ya. Iya. Yang ini Oke. silakan dibantu jawab Mas siapa? Mas Ansori dulu deh. Ini dibacanya gimana Mas Ansori? Silakan. Berarti dibaca yang benar ya. Berarti gimana? Berarti terus dibaca silakan. Lupa. Apa udah jelas Sam? Nggak jelas. Coba dijelas Sam. Iya. Agak ngeblur ya. Sinyalnya lupa ya. Antayo bukan? Bisa. SS. Ya, buktinya. Nanti SS bukti transfernya. Oke ya. Dibacanya apa ini ya Robun? Silakan. Anjayo. Bahasanya adalah Anjayo, betul. Anjayo. Iya, jadi ini tulisannya anet ayo. Kita membacanya adalah an, terus jiatnya naik ke sini ja, ya. Jadi konsonan terakhir kan jiat. Nah, naik ke sini menggantikan i yang jadi ja. Jadi ini bukan a tapi ja nanti jadinya ya, seperti ini. Anja terus yo seperti itu. Anjayo artinya adalah duduk. Kemudian yang ini Mas Kasiro, ini dibacanya apa? Berarti yang benar. Silakan Mas Kasiro, dibacanya apa? Ilgio. Terus? Ilgo, betul. Oke. Mas Kasiro paham ya? Insyaallah. Oke, jadi seperti itu ya, benar Mas Kasiro ya. Anda membacanya adalah ilgoyo, seperti itu. Oke. Jadi ini kan tulisannya ilat oyo, tapi Anda membacanya adalah il, ini dibacanya il saja. Ya, giatnya naik ke sini ke vokal o, jadi ilgo, kemudian yo, seperti itu. Ilgoyo, oke?
Bentar ya, saya minum dulu teman-teman. Oke, seperti itu ya. Sampai sini ada pertanyaan mengenai aturan 1 dan aturan 2. Silakan jika ada pertanyaan sampaikan teman-teman. Anda bisa menonton video record ya jika masih belum paham. Karena nanti agendanya untuk besok itu penjelasan sedikit, kemudian akan saya berikan soal untuk ulangan ya. Materi dari Hangul sampai dengan yang ini aturan baca seperti itu. Silakan. Ada pertanyaan? Jika tidak ada saya lanjut. Ada pertanyaan? Lanjut, Sen. Baik. Saya lanjut ya. Nomor 3 teman-teman. Bila ada biep ya bertemu dengan nien, maka biep berubah bunyi menjadi m. Ya, biep di akhir ini bertemu dengan nien di atas, maka biep berubah bunyi menjadi m. Contohnya gimana, Sam? Contohnya gini. Ini tulisannya adalah ibnida ya. Tulisannya ibni ya, ibnida seperti ini. Nah, ini kan ada biep di akhir, ketemu dengan nien di atas, maka biep berubah bunyi menjadi m. Maka kita membacanya bukan ibnida, tapi dibacanya adalah imnida seperti ini ya. Jadi perubahannya ini Anda lihat ya, ini miem, kalau yang ini biep. Itu saja garis besarnya teman-teman ya. Bahwasanya di sini ada ibnida, maka kita membacanya sesuai aturan di sini adalah imnida. 저는 ya 태국 사람입니다. 저는 Indonesia 사람입니다. 제 나이는 20살입니다. Jadi nida-nida ini, imnida ini akhiran yang bentuk formal dan itu akan sering dipakai teman-teman ya. Anda harus paham dulu bahwasanya untuk tulisannya ibnida, tapi kita membacanya adalah imnida. Ya, jadi yang berubah adalah miem biep ketemu dengan nien. Ini ya, biep di akhir ketemu dengan nien, maka si biep berubah bunyi jadi m. Oke, di situ tulisannya apa di buku? Bener nggak? Salah. Di buku tulisannya ibnida apa imnida? Tulisannya masih Ibnida. Masih ibnida. Silakan diganti ya. Silakan diganti ya, Robun. Mas Ade, halo Mas Ade. Mas Ade, ini dibacanya apa Mas Ade? Silakan. Gongbu Hamida. Ah, betul ya, Mas Ade paham ya. Jadi kita penulisannya adalah, silakan sambil diisi yang sudah punya buku. Gongbu Hamnida. Hamnida, seperti ini ya. Yang berubah yang mana Mas Ade? Yang berubah adalah, Anda perhatikan ini ya, yang atas sama yang bawah. Silakan bedanya yang mana? Ini bedanya hanya di sini saja, ya. Tulisannya seperti ini ya. Hamnida tulisannya, Anda membacanya adalah Hamnida seperti ini. Oke. Terima kasih Mas Ade ya. Kemudian selanjutnya ini ya. Mas Bayu. Halo Mas Bayu. Halo. Ini dibacanya apa Mas Bayu? Mat. Oke, mat. Terus Hasilnya apa? yang benar, dibaca yang benar. Yang benar. Hmm. Yang benar. Matsemida. Ya, betul ya. Dibaca yang benar adalah matsemnida ini ya. Matsemnida. Ini
Headsetnya agak bermasalah Mas Bayu ya. Jadi noise suaranya. Matsemnida ya. Dibacanya adalah sem, bukan sep. Oke. Tulisannya Matsepnida. Kita membacanya Matsemnida. Ingat-ingat ya. Sem, bukan sep. Kenapa? Biep di akhir ketemu dengan nien di tengah ini. Maka si biep berubah bunyi menjadi M. Seperti itu. Itu aturan nomor 3 teman-teman. Sampai sini bisa dipahami. Ini Anda akan menemukan di akhiran teman-teman ya. Di akhiran kata. Oke. Jadi di akhiran suatu kalimat itu biasanya ada semnida, semnika, dan lain sebagainya. Banyak ya. Seperti itu. Ini diisi ya. Gongbu hamnida. Ini diisi di sampingnya tadi teman-teman. Silakan. Kemudian yang ini matsemnida. Seperti itu ya. Silakan diisi. Oke. Kemudian kita lanjut ya. Sampai sini bisa dipahami untuk yang perubahan jadi miem. Bisa ya. Bisa dipahami ya teman-teman. Kalau bisa kita lanjut ke aturan yang nomor 4 ya. Ini konteksnya adalah nien ketemu dengan giet ya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu n ketemu dengan g, maka berbunyinya ang seperti itu ya. Kalau di Korea itu bisa dibolak-balik, bisa g ketemu n, bisa n ketemu g ya, atau bertemu dengan huruf yang lain yang ada 3 ini hurufnya itu berubah bunyi jadi ang. Maksudnya gimana Sam ya? Apabila ada giok bertemu dengan 3 huruf ini, nien, miem, riel, dan giok yang ini teman-teman, maka mereka akan berubah bunyi menjadi bunyi ang. Oke ya. Contohnya gimana? Yang pertama ini. Ini tulisannya adalah hanguk. Oke. Di sini ada nien di akhir ya. Ketemu dengan giok di atas teman-teman. Maka ya, nien ini berubah bunyi menjadi ang. Kita membacanya apa? Di sini kan ada nien ya, nien di akhir nih. Ya, nien di akhir ketemu dengan giok di atas. Ini bisa bolak-balik ya, bisa gioknya yang di akhir atau yang niennya di atas, tapi yang berubah tetap yang bawah seperti itu. Oke ya. Jadi yang berubah bunyi menjadi ang adalah yang bawah. Ya. Yang bisa berubah bunyi yang mana aja? Giok ketemu dengan salah satu huruf ini. Nien, miem, dan riel. Jadi ini tulisannya hanguk. Kita membacanya adalah hanguk. Ya, hangguk seperti ini teman-teman ya. Kita membacanya adalah hangguk. Di situ bener nggak di buku? Bener ya? Bener di buku? Benar, Sam. Ya, seperti itu. Kita membacanya adalah hangguk. Membaca yang bener ya. Yang ini, oke, ini bisa dibolak-balik ya. Terserah, pokoknya mau nien dulu, mau giak dulu. Yang manapun boleh. Yang jelas yang berubah jadi ang adalah yang bawah. Saya minta tolong Mas Faras. Halo Mas Faras. Halo, Sam. Dibacanya apa ini? Berarti Hangnyeon. ini huruf apa? Oh, Jangnyeon. Betul ya? Benar, Sam. Dibacanya berarti menjadi Jangnyeon. Betul ya teman-teman. Seperti ini. Sampai sini bisa dipahami Mas Paras? Paham, Sam. Paham ya. Satu lagi Mas Paras, yang ini dibacanya gimana? Berarti Bangal Guna. Bang Nah, bangun guna gunga bang sorry ya. Ini apa yang tengah? Man vokal U dan riel berarti? mal. Iya, Bang. Di situ kan mul ya, tapi kita bacanya mung ya, Robun. Bang Mung Wan. Bang ba. Ya, seperti ini ya. Kita membacanya begini. Kenapa kok bisa begini, Sam? Anda perhatikan ini ya. Yang pertama, ini ada giok ketemu dengan miem di atas. Ini kan ada ya. Giok ketemu dengan miem, ketemu nih. Maka yang di bawah berubah bunyi jadi eng, jadi bang. Kemudian mul terus guan. Ini kan ada riel di akhir, oke. Ini riel di akhir ketemu dengan giok di atas, berarti riel jadi eng. Makanya kita membacanya adalah bang mungguan. Bukan bak mulguan, tapi bang mungguan. Seperti itu. Silakan bisa dipahami sampai sini untuk perubahan jadi eng.
Bisa dipahami untuk perubahan jadi ang? Paham Sam. Paham ya? Nanti jika belum paham bisa tanya saya lagi by DM atau bisa menonton video rekornya. Ini sambil diisi teman-teman ya untuk jawabannya ya. Situ kan masih belum ada jawaban, silakan diisi. Oke. Kemudian aturan nomor 5 ya, ini gampang teman-teman nomor 5 itu. Anda ingat-ingat saja ini ada huruf R ya. Apabila ya ada real di akhir, ingat-ingat real di akhir bertemu dengan real lagi di sampingnya ya. Maka keduanya berubah bunyi menjadi L. Maksudnya gimana, Sam? Maksudnya gini. Ini secara tulisan mungkin Anda akan membacanya adalah pal rayo. Bener nggak? Secara tulisan itu kan seperti itu, pal rayo. Ya. Secara tulisan kan tulisannya adalah dibacanya adalah pal rayo. Tetapi menurut aturan baca ya, kalau misalkan Anda sudah belajar aturan baca, Anda membacanya bukan pal rayo, tapi membacanya adalah pal, sebentar saya caps lock, pal layo, seperti ini ya. Jadi dibacanya adalah palayo, seperti ini. Jadi double L teman-teman ya. L yang ini ya sebagai yang ini. Ini kan real di akhir bunyi L ya. L yang depan itu yang ini. Realnya ini berubah bunyi menjadi L. Seperti itu. Jadi dibacanya bukan palrayo, tapi dibacanya adalah palayo. Seperti itu ya. Sampai sini bisa dipahami. Bahwasanya kalau ada real di akhir, ini kan realnya di akhir ya. Ketemu dengan real di sampingnya, keduanya berbunyi L. Itu saja garis besarnya teman-teman. Oke? Bisa dipahami sampai sini? Sampai sini bisa dipahami, Yorobun? Bisa Sam. Belum masuk ya. Oke, seperti itu ya. Yang ini saya minta tolong dibantu baca, Mas siapa ini ya? Mas siapa nih? Sebentar ya, Yorobun. Mas siapa nih berarti yang mau bantu baca siapa? Silakan. Ini dibacanya gimana? Molayo. Ya, betul ya, dibacanya adalah molayo ya. Kalau kita tuliskan dalam Latin berarti di sini adalah molayo. Seperti ini. Kemudian yang ini. Ya, yang ini gimana? Dibantu baca, silakan. Escolator. 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 Sekolah itu. Ya. Sebentar, saya enter ke bawah dulu. Kol le i
Tuh, seperti ini ya, teman-teman ya. Ini kalau kita spasi biar gampang, Anda seperti ini. Kemudian call. Tuh, seperti ini ya. Nah, Anda mengejanya seperti ini. Oke. Kemudian di aturan nomor 6, teman-teman ya. Ini di aturan nomor 6. Nggak ada. Ya coba pakai Dana aja gitu. Kirim ke Dana aja gitu. Kirim ke Dana aja bisa. Sorry ya teman-teman. Kemudian untuk yang real ada pertanyaan nggak? Cukup jelas ya untuk yang real. Jadi kalau misalkan ada real ketemu dengan real, maka keduanya dibaca L. Ya, yang bawah dan yang atas keduanya dibaca L. Bukan palrayo, tapi kita membacanya adalah palayo. Ya udah terperangkat. Nah, palayo. Palayo ya, seperti itu. Oke, kemudian yang nomor 6 teman-teman ya. Apabila ada real ya, ketemu dengan yen ya. Apabila ada real ketemu dengan yen, maka si nian ini berubah bunyi menjadi L, teman-teman ya. Jadi contohnya gini. Ini kan tulisannya adalah solal ya. Ini kan ada real di akhir ketemu dengan nian di atas ya. Sol nal. Tulisannya kan sol nal, teman-teman. Kita membacanya itu adalah solal. Seperti itu. Jadi dibacanya adalah solal. Seo L terus LAL. Seperti ini, teman-teman ya. Kenapa kok dibacanya solal seperti ini? Karena di sini ada real di akhir ketemu dengan nian di atas ya. Begitupun sebaliknya sama ya. Jadi keduanya ini dibaca L. Ya. Yang ini juga sama ya. Aduh, sorry. Mana tadi yang nomor 6? Ini. Ini tulisannya adalah shinrang ya. Tulisannya ini shinrang. Kita membacanya adalah shilang. Oke? Kita membacanya adalah lang. Ini juga yang atas juga dibacanya L, teman-teman ya. Pokoknya sama dengan yang ini, kurang lebih sama. Ini bedanya kan real ketemu real. Kalau yang ini real ketemu dengan nian. Boleh dibolak-balik ya. Real ketemu dengan nian ya. Dia itu dibacanya adalah L keduanya, teman-teman. Seperti itu ya. Jadi niannya berubah bunyi jadi L, realnya juga di atas ini dia bunyinya tetap L. Maka kita membacanya adalah lang. Seperti ini. Silang. Silang itu artinya pengantin perempuan. Oke. Solal itu hari raya Imlek, Yorobun. Kemudian ada lagi yang ini dibacanya apa berarti? Tulisannya nanro, tapi kita membacanya adalah nal-ro. Ya, nal-lo seperti ini. Nal-lo artinya apa? Pemanas ruangan seperti itu ya. Saat musim dingin Anda biasanya pakai nalo nanti pemanas ruangan ya, Robot. Seperti itu untuk penjelasannya. Jadi kurang lebih dengan poin nomor 6 ini sama dengan yang atas ya, bahwasanya kalau yang atas itu kan real ketemu real, keduanya dibaca L. Kalau yang nomor 6 itu real ketemu nian ya. Nian dan realnya itu berbunyi L semua keduanya. Seperti itu untuk penjelasannya. Oke. Silakan sambil diisi untuk pembacaannya teman-teman. Oke, silakan. Sudah diisi? Sudah diisi? Sudah, Sam. Oke, kalau sudah kita lanjut di nomor 7 ya. Ini nomor 7. Bila konsonan akhir hiat, ya ini kan ada hiat teman-teman ya, bertemu dengan vokal ya. Ini pengecualian untuk hiat ya. Kalau misalkan ada hiat ketemu dengan vokal ya, maka hiat tidak terbaca ya. Jadi gimana maksudnya, Sam? Ini kan nih Anda lihat ya. Kalau di huruf-huruf yang awal tadi nomor 1 itu kan kalau misalkan ada konsonan di akhir ketemu dengan vokal, maka si konsonan naik ke sini, bener nggak? Naik ke i yang bener nggak? Kalau yang atas itu kan konsonannya berarti dia naik ke ini, ke i yang ke sini, teman-teman ya. Kalau yang hiat,
konsonan hiyet ini tidak perlu naik ke sini, tapi malah dihilangkan. Kalaupun ditaruh di sini, dia tidak dibaca, yorobun ya. Maka, ini kan tulisannya adalah joh ayo, seperti itu, oke? Tulisannya joh ayo, tapi kita membacanya adalah joayo. Joayo. Ya, jadi hanya tidak dibaca. Jo, a, aduh, sorry. Jo, a, yo, seperti ini ya. Kita membacanya adalah joayo, bukan joh ayo. Tulisannya joh ayo seperti ini. Tapi kita membacanya adalah joayo. Kenapa? Karena hiyatnya diabaikan. Kenapa kok bisa diabaikan? Yang pernah saya ajarkan di atas bahwasanya hiyat tidak dibaca apabila dia peletakannya di tengah dan di akhir ya. Dia tuh nggak dibaca teman-teman kalau posisinya di tengah. Ini kan di akhir posisinya nih. Ya. Ini juga di akhir. Ya, ini di tengah. Ini juga tidak dibaca teman-teman ya. Artinya dia diabaikan seperti itu. Beda dengan hiyat yang di awal. Kalau di awal dia dibaca. Yang ini dibacanya apa berarti? Nomor 7. Dibacanya adalah bacanya apa? Manayo. Manayo. Ya, Nayo. ya, dibacanya adalah ma na yo, seperti ini ya. Ada yang hilang? Ada. Apa yang hilang? Adalah hiyatnya ya. Hiyatnya hilang teman-teman. Dia tidak dianggap seperti itu. Mana yo seperti ini. Ini adalah cuayo, oke? Kemudian ada lagi yang selanjutnya, yang ini dibacanya apa berarti? Siloyo. Hilo. Iya, betul ya. Dibacanya adalah shiloyo. Shiloyo. Begini, oke? Silakan sambil diisi teman-teman ya untuk jawabannya. Yang ini gimana dibacanya? Berarti Eneng. iya, dibacanya adalah eneng ya. Seperti ini. Jadi hanya hilang ya enggak? Nah, hanya kita abaikan. Eneng, dibacanya eneng, bukan enheng. Tulisannya enheng ya. Tapi kita membacanya eneng seperti itu. Oke? Kemudian lanjut di nomor selanjutnya yang ini ya. Ini dibacanya apa berarti? Tulisannya gongkang. Kita membacanya Gonggang. 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 Kita membacanya adalah gongang. Gongang. Ya. Gong ang seperti ini. Nah, begini teman-teman ya dibacanya. Seperti ini. Ini ya, beda. Ini kan hanya hilang, teman-teman. Langsung ke vokal A. Jadi gongang. Dibacanya apa? Dibacanya adalah gongang. Seperti itu. Oke? Kemudian ada lagi yang ini ya. Ini dibacanya apa? Jongsimi. Ya, dibacanya adalah joshimi ya. Mi seperti ini. Silakan diisi dari atas ya. Nah, silakan diisi dulu. Josim. Oke, sudah? Sudah belum? Baik, kalau sudah untuk nomor 8 sampai dengan 14, insya Allah kita lanjutkan besok teman-teman ya. Sambil nanti kita akan lanjut ke ulangan. Seperti itu ya. Jadi besok akan kita lanjutkan nih nomor 8 ya. Sampai dengan nomor 14 ke bawah. Seperti itu ya. Untuk materi hari ini saya rasa cukup teman-teman ya. Terima kasih buat Anda yang sudah hadir, yang sudah meluangkan waktunya dari awal ya. Sampai dengan terakhir ini. Jadi itu saja untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Besok kita lanjutkan di nomor 8. Kemudian kita lanjut untuk ulangan. Seperti itu. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam dari kita. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Sen, kalau buku belum datang gimana tuh ulangannya, Sen? Ulangannya nanti saya berikan soal. Jadi beda lagi. Harus nulis ya.
Oh iya iya. Iya. Oke, Bukan oke. bukan di buku itu. Buku itu tidak Bukan di ada buku ya? ulangannya. Dia hanya latihan saja seperti itu. Oh, Oke? ya. Oke ya. Oke, Ada oke. lagi pertanyaan, silakan. Tidak ada? Cukup jelas ya. Nanti kalau misalkan kurang jelas, Anda boleh memutar ulang teman-teman ya untuk video recordnya seperti itu. Untuk aturan pelafalan bunyi. Paling tidak diputar 1 kali atau 2 kali lagi. Kenapa? Supaya benar-benar paham. Ya. Kalau hanya sekali saja biasanya ingat tapi besoknya lupa. Kayak gitu. Oke, itu saja dari kita ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jungmal gemap semidai robun anyongi geseo. Silakan bisa meninggalkan meet.